Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 bab 1 semester 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila dalam subbab yang ketiga yaitu proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk jenjang SMP, MTS ataupun yang sederajat dalam kurikulum Merdeka. Adapun tujuan pembelajarannya dalam pembahasan kali ini diharapkan para peserta didik memahami materi pembentukan PPKI. Kemudian para peserta didik memahami materi tentang detik-detik proklamasi dan peserta didik diharapkan memahami Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rumusan-rumusan dasar negara dalam sidang kedua BPUPKI telah dirumuskan. Hal tersebut menyebabkan tugas BPUPKI sebagai Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah selesai. Dengan demikian, BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Proklamasi juga menjadi alat hukum internasional untuk bisa menyatakan kepada seluruh rakyat dan dunia internasional jika bangsa Indonesia telah menggenggam semua hak dari kemerdekaan. Sebagai sebuah negara yang merdeka, dibutuhkan sebuah dasar negara sebagai dasar pelaksanaan sebuah pemerintah. Dasar negara menjadi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara di dunia memiliki dasar negaranya masing-masing. Dasar negara inilah yang membantu suatu negara dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupannya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar negara karena di dalamnya memuat cita-cita, tujuan, dan juga harapan terbentuknya Indonesia. Dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mempunyai peranan yang sangat vital. PPKI didirikan pada tanggal 12 Agustus 1945. Pada saat itu, Marsekal Terauchi Hisaichi resmi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui berdirinya PPKI, dan badan ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebelum terjadi peristiwa proklamasi, Jepang menyerah kepada sekutu karena sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Mendengar kekalahan Jepang tersebut, golongan muda pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk meminta golongan tua agar memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda menginginkan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua menolak rencana tersebut dengan pertimbangan untuk menghindari adanya korban jiwa. Sehari sebelum peristiwa kemerdekaan, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengamankan Insinyur Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Aksi ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera melakukan proklamasi. Karena desakan tersebut, Insinyur Soekarno akhirnya bersedia untuk melaksanakan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Situasi tegang di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Subarjo, salah satu tokoh golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Meli. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan Pancasila. Yang kedua, memilih presiden wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Rumusan awal sila-sila dalam Pancasila pada dasarnya tercantum dalam isi Piagam Jakarta. Tetapi dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila tersebut diubah. Latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta menurut Muhammad Hatta disebabkan oleh adanya rasa keberatan dari wakil-wakil pemeluk agama lain dengan rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena hal tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, diadakan suatu rapat pendahuluan agar bangsa tidak terpecah belah. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pendapat Muhammad Hatta tersebut, secara umum latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, rakyat Indonesia memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tokoh pendiri bangsa Indonesia berusaha untuk menampung aspirasi dan pendapat dari perwakilan Indonesia Timur, khususnya dari para pemeluk agama selain Islam. Dan yang ketiga, perubahan rumusan sila pertama dilakukan untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.